Perkenalkan, nama saya Aurelia Martinez Valo dengan NPM 33240033, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan sedikit materi dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu dosen Yunawati Sele SPD MPD. Sebagai bagian dari pembelajaran, saya telah membuat media pembelajaran berbasis audiovisual yang bertujuan untuk membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami pada video ini. Saya membahas mengenai fungi atau jamur yang merupakan salah satu kelompok makhluk hidup dengan peran penting dalam ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan membahaskan materi yang saya sudah siapkan, yaitu tentang fungi atau jamur. Pengertiannya, fungi atau jamur merupakan kelompok organisme eukariotik heterotrof yang bersel tunggal uniseluler atau banyak multiseluler dengan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang berikutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri umum pada jamur atau fungi. Ada 7 ciri umum. Yang pertama itu jamur ini memiliki sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Apa bedanya dengan prokariotik? Prokariotik itu sel yang belum memiliki membran inti. Namun pada jamur, sel ini sudah memiliki membran inti sehingga disebut dengan sel eukariotik. Jamur ini juga memiliki dinding sel yang mengandung kitin dan bersifat heterotrof karena tadi itu belum memiliki klorofil sehingga hidupnya masih bergantung pada makhluk hidup yang lain. Kemudian menyerap nutrien melalui dinding selnya dengan mengekresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora. Yang kelima, jamur berproduksi secara seksual maupun aseksual, sedangkan habitatnya bisa di darat dan di tempat yang lembab. Dan peran dari jamur itu sebagai dekomposer. Jadi itu adalah ciri-ciri umum pada jamur. Yang berikutnya itu adalah struktur tubuh fungi. Fungi ini juga memiliki struktur tubuh. Bentuk tubuh buah jamur ini pada umumnya itu tersusun oleh bagian-bagian yang dinamakan tudung atau pileus, bila atau lamela, cincin atau anulus, batang tangkai atau stipe, cawan atau volva, dan jaringan anyaman hifa atau miselium. Itu adalah struktur tubuh pada fungi atau yang sering kita kenal dengan jamur. Selanjutnya, reproduksi pada jamur. Reproduksi jamur ini bisa secara vegetatif maupun secara generatif. Untuk reproduksi yang secara vegetatif ini kita bisa membedakan untuk jamur uniseluler dan untuk jamur multiseluler. Untuk jamur yang uniseluler, reproduksi secara vegetatif yaitu dengan cara membentuk kuncup atau tunas. Contohnya pada ragi. Kemudian untuk jamur yang multiseluler dengan cara fragmentasi hifa. Jadi hifanya akan lepas atau putus kemudian akan menjadi tanaman baru. Yang kedua itu dengan menghasilkan spora yaitu pada spongiospora dan kondiospora. Untuk reproduksi pada jamur generatif atau seksual, kita juga bisa bedakan jamur seluler dan jamur multiseluler. Untuk jamur yang uniseluler, reproduksinya secara generatif dengan membentuk spora ascus. Kemudian untuk jamur multiseluler dengan cara sigami atau penyatuan hifa, yaitu penyatuan plasma sel atau plasmogami dan penyatuan inti sel atau karyogami. Yang berikut manfaat pada jamur. Pada bidang makanan, kita lihat sebagai bahan pembuatan makanan, kemudian berperan dalam proses fermentasi. Kemudian pada bidang medis sebagai antibiotik, pada bidang pertanian sebagai dekomposer. Selain ada manfaat dan peran jamur pada manusia, ada dampak negatif jamur sebagai pembuat makanan. Jamur itu juga bisa membawa penyakit pada manusia, kemudian jamur parasit pada hewan, parasit pada tumbuhan, dan jamur juga bisa penghasil racun dan juga bisa menurunkan kualitas makanan.